Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis kebijakan pendidikan agama Islam. Dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Haji Mukhlisin MAG. Yang kedua yaitu yang terhormat Dr. Muhammad Nasruddin MBDI. Makalah ini disusun oleh Asari NIM 5022040 Universitas Islam Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kebijakan yang ada di salah satu sekolah, yaitu di Madrasah Sanawiyah Agung Alim Bladu, yaitu tentang dampak kebijakan baca tulis Al-Quran terhadap prestasi akademik siswa di Madrasah Sanawiyah Agung Alim Bladu. Dilanjutkan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan latar belakang penulisan ini, yaitu dampak kebijakan baca tulis Al-Quran terhadap prestasi akademik siswa di Madrasah Sanawiyah Agung Alim Bladu. Madrasah Sanawiyah Agung Alim Bladu sebagai salah satu pendidikan yang mengintegrasikan antara ilmu agama dengan pengetahuan umum, telah menerapkan kebijakan khusus dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran atau PTQ. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran di kalangan siswa, yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya memperdalam pemahaman agama, tetapi juga diharapkan berdampak positif pada prestasi akademik mereka serta secara keseluruhan. Nah, artikel ini mengevaluasi bagaimana kebijakan PTQ ini mempengaruhi prestasi akademik siswa di Madrasah Sanawiyah Agung Alim Bladu, serta mengkaji hubungan antara keterampilan membaca Al-Quran dengan kinerja akademik mereka. Sebagai lembaga pendidikan yang memadukan kurikulum keagamaan dan kurikulum umum, MTS Agung Alim Bladu berupaya untuk memberikan pendidikan yang holistik kepada siswanya. Nah, kebijakan PTQ yang diterapkan adalah salah satu langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu ada beberapa tujuan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak daripada kebijakan baca tulis Al-Quran atau PTQ terhadap prestasi akademik siswa di Madrasah Sanawiyah Agung Alim Bladu. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana keterampilan membaca Al-Quran yang dimiliki oleh siswa akan mempengaruhi kinerja akademik mereka secara keseluruhan. Selain itu juga bahwa penelitian ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengkaji hubungan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan prestasi belajar siswa di berbagai mata pelajaran, tidak hanya dalam bidang pelajaran
pelajaran agama saja. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan data. Metode kualitatif itu melibatkan wawancara yang mendalam dengan guru, siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan pandangan mereka terkait dengan kebijakan baca tulis Al-Quran di madrasah. Kemudian yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung ataupun yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan BTQ di Madrasah Sanawiyah Agung Alim Dadu. Kemudian metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu digunakan untuk menganalisis dokumen terhadap hasil akademik siswa sebelum dan sesudah implementasi kebijakan dilakukan. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengukur perubahan prestasi akademik siswa secara objektif. Nah, data yang dianalisis mencakup ada nilai rapot, kemudian hasil ujian siswa di berbagai mata pelajaran, sehingga memungkinkan peneliti ini bisa melihat tren peningkatan atau penurunan prestasi akademik setelah adanya kebijakan baca tulis Al-Quran diterapkan. Yaitu yang selanjutnya ada survei. Survei ini juga dilakukan untuk mengukur persepsi terhadap manfaat program BTQ. Nah, survei ini melibatkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana siswa merasa terbantu dengan adanya kebijakan BTQ dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran serta dampaknya terhadap prestasi akademik mereka. Nah, itu adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah implementasi kebijakan BTQ di MTS Agung Alim Dadu. Detail implementasi kebijakan BTQ, kurikulum khusus, metode pengajaran, dan jadwal pelaksanaan. Nah, pelaksanaan program BTQ di Madrasah Sanawiyah Agung Alim Dadu dilakukan setiap hari, yaitu pada pukul 07 hingga pukul 8. Jadi memiliki waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Yaitu sebelum kegiatan belajar mengajar reguler dimulai. Nah, program ini melibatkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, termasuk penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, serta siswa diberikan kesempatan untuk berlatih membaca dan menulis Al-Quran secara rutin dengan bimbingan guru yang berkompeten di bidangnya. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, Madrasah Sanawiyah Agung Alim Dadu berharap dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya mahir dalam ilmu pengetahuan umum, tetapi juga memiliki dasar keagamaan yang kuat. Program BTQ ini merupakan salah satu wujud komitmen madrasah terkait dengan pendidikan siswa untuk menjadi individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan berbudaya tinggi.
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pembimbing. Nah, untuk memastikan efektivitas pembelajaran PTQ, para guru di Madrasah Tsanawiyah Agung Alim Dado itu dibekali dengan pelatihan atau metode pengajaran qiraati. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar PTQ dengan metode yang tepat dan efisien. Melalui ada workshop, kemudian seminar, para guru diajarkan berbagai macam teknik dalam membaca Al-Quran dengan sesuai tajwid yang baik dan benar. Strategi menulis Arab, khotil Quran, huruf Arab, serta memanfaatkan alat bantu teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan pelatihan ini, guru diharapkan mampu mengajar dengan baik, yaitu dengan metode qiraati yang lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah peningkatan dalam literasi Al-Quran di kalangan siswa setelah implementasi kebijakan. Nah, salah satu temuan umum yang utama adalah peningkatan signifikan dalam kemampuan membaca dan memahami Al-Quran di kalangan siswa. Sebelum kebijakan ini diterapkan, hanya 40% siswa yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Setelah kebijakan ini diterapkan, maka ada peningkatan, yaitu kurang lebih sekitar 85%. Perlu diketahui bahwa input daripada siswa madrasah itu kan dari berbagai macam, dari SD, dari MI, bahkan mungkin dari siswa yang memang latar belakang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak kenal dengan huruf hijaiyah. Sehingga dengan adanya kebijakan ini ada peningkatan. Nah, ini ada peningkatan 85%. Kemudian pengaruh terhadap prestasi akademik. Penelitian ini menemukan bahwa ada korelasi positif antara keterampilan membaca Al-Quran dengan prestasi akademik siswa. Siswa yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik itu cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dalam mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Data menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa di mata pelajaran umum itu meningkat sebesar kurang lebih sekitar 15% setelah implementasi kebijakan PTQ. Apalagi terkait dengan pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan membaca Arab, kayak Al-Quran hadis, kemudian bahasa Arab, fikih, itu kan memang harus bisa membaca. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan karakter dan etika. Kebijakan PTQ berdampak pada pengembangan karakter dan etika siswa. Nah, siswa menjadi disiplin, kemudian bertanggung jawab dan memiliki etika yang baik. Guru-guru melaporkan bahwa siswa yang rajin dalam belajar PTQ, baca tulis Al-Quran, itu memiliki kecenderungan yang baik dan mudah diatur. Karena dalam penanganan PTQ ini, siswa diajarkan secara satu persatu, siswa maju satu persatu, kemudian diajari sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan
jilidnya. Kemudian dampak positif daripada kebijakan PTQ. Ada dampak positifnya yaitu penguatan karakter dan etika siswa melalui pembelajaran Al-Quran. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif dan peningkatan keterampilan multidimensi. Nah, pembelajaran Al-Quran ini tidak hanya mengasah keterampilan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Siswa yang terlibat dalam PTQ, program PTQ menunjukkan peningkatan yang baik dalam keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sangat penting dalam mata pelajaran akademik lainnya. Kemudian lingkungan belajar kondusif dan peningkatan keterampilan multidimensi. Nah, mungkin karena siswa dibiasakan disiplin sehingga terbawa pada mata pelajaran yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah rekomendasi. Ya, artinya kebijakan ini tidak semuanya baik dan tidak semuanya salah. Artinya ada plus dan minusnya. Nah, ada rekomendasi dan solusi. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum yang berkelanjutan. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah bentuk tim yang khusus yang terdiri dari ahli pendidikan, kemudian guru PTQ, atau mungkin praktisi pendidikan, dan jangan lupa libatkan orang tua siswa, kemudian siswa dalam mengkaji dan mengembangkan kurikulum PTQ secara berkala. Kemudian rekomendasinya adalah kurikulum itu harus fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa serta perkembangan metode pembelajaran yang terbaru, sehingga siswa itu tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, dan siswa akan merasa senang ketika menerima pelajaran. Kemudian terkait dengan pelatihan guru. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya sediakan program pelatihan rutin bagi guru-guru PTQ yang mencakup metode pengajaran yang inovatif. Kemudian karena kita sekarang itu zamannya teknologi canggih, perlunya menggunakan atau melibatkan teknologi terkait dengan pelatihan guru, atau mungkin bisa menggunakan game Android dan seterusnya. Rekomendasinya kerjasama dengan institusi pendidikan dan organisasi profesional untuk mengadakan workshop atau pelatihan. Kemudian yang selanjutnya, partisipasi aktif orang tua dalam program PTQ. Nah, walaupun mungkin di sekolahan itu sudah diterapkan program atau siswa diajari tentang baca tulis Al-Quran, tetapi ketika di rumah tidak ada dukungan oleh orang tua, maka tidak mungkin program itu akan terlaksana. Maka perlunya orang tua itu dilibatkan terkait dengan program PTQ, saling mendukung. Nah, rekomendasinya bentuk forum komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk membahas perkembangan siswa. Atau yang paling mudah mungkin dengan menggunakan grup WA atau mungkin media-media yang bisa kontrol anak dalam belajar PTQ. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi berkala. Nah, solusinya lakukan evaluasi secara menyeluruh kebijakan PTQ setidaknya setiap semester, melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi
termasuk guru, siswa, orang tua, dan semuanya. Nah, rekomendasinya gunakan berbagai metode evaluasi seperti ada kuesioner, wawancara, observasi untuk mengumpulkan data yang komprehensif. Nah, dalam menerapkan rekomendasi dan solusi tersebut dalam kaitannya dengan kebijakan baca tulis Al-Quran di Madrasah Sanawiyah Agung Alim Blado, diharapkan kebijakan PTQ ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif terhadap prestasi akademik siswa serta pengembangan keterampilan membaca mereka. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yakfikum bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.